Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli 2020 ada mengirimkan yang sebenarnya surat ini tujuannya yaitu Bupati atau Wali Kota kamu, yang mana untuk perihalnya yaitu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan surat ini pun diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dikarenakan sehubungan dengan meningkatnya intensitas pengaduan terkait tindakan kepala desa memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana berdampak terhadap banyaknya sengketa tata usaha negara antara kepala desa dengan perangkat desa, sehingga gugatan ini berpotensi mengganggu kelancaran penyelenggara pemerintahan desa. Oke, sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika kamu rasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai akhir. Oke, kali ini kita akan melihat isi dari suratnya, yang mana seperti yang disampaikan tadi, surat ini sebenarnya tujuannya kepada Bupati Wali Kota kamu, yang mana nanti Bupati atau Wali Kota kamu akan menerapkan sebagaimana yang terdapat di surat Kementerian Dalam Negeri ini kepada pemerintah desa kamu. Oke, yang pertama, dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan perangkat desa sebagai aparatur pemerintah desa yang mampu memberikan dukungan optimal kepada kepala desa dalam melayani masyarakat, melaksanakan pembangunan, pembinaan, serta memberdayakan masyarakat. Nah, jika kita lihat di sini, untuk poin pertama, kita tahu bahwa yang namanya pemerintah ini pastilah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dan apabila dengan banyaknya sengketa di tata usaha negara antara kepala desa dan perangkat desa, artinya waktu kepala desa banyak akan terkuras untuk mengikuti sengketa sidang ini, dan yang dirugikan adalah masyarakat di desa. Sedangkan sebagaimana kita ketahui, tanggal 27 Juli ini kondisi kita itu masih berdampak terhadap yaitu penyakit virus corona, yang mana efeknya banyak sekali tenaga kerja yang di PHK dan sebagainya, sehingga di desa memang diperlukan kepala desa untuk standby dalam hal melayani masyarakatnya. Oke, kita akan masuk ke poin kedua, yang mana poin kedua dan poin ketiga ini masih berkaitan. Di poin kedua ini adalah yang dilakukan pemerintah dalam hal untuk membuat perangkat desa itu menjadi aparatur yang profesional. Kita lihat di sini, pemerintah telah memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia genap 60 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 di pasal 53. Selanjutnya, pemerintah juga sudah memberikan jaminan penghasilan tetap minimal setara dengan PNS golongan 2A sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Dan yang ketiga, banyaknya kepala desa
yang belum memahami dan mentaati dari regulasi-regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah, sehingga terjadi tindakan kepala desa yang memberhentikan perangkat desa itu tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku. Dan sebagaimana yang kita sampaikan tadi, akhirnya karena perangkat desa diberhentikan tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku dan menuntut di Peradilan Tata Usaha Negara, kepala desa akan sibuk untuk mengurus sengketa ini, sehingga dampaknya tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat di desa. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin 4. Ini adalah yang nanti bupati wali kota kamu akan melakukan terhadap pemerintah desa kamu untuk menanggulangi permasalahan sebagaimana angka 1, 2, dan 3 tadi. Yang pertama, bupati wali kota kamu nanti akan melakukan pembekalan kepada kepala desa untuk membina perangkat desa khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian di wilayah masing-masing untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, bupati wali kota kamu nanti akan menegaskan kepada kepala desa untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa dan pasal 5 Permendagri nomor 83 tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri 67 tahun 2017, mana perangkat desa diberhentikan dengan alasan yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri diberhentikan karena usia telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan melanggar larangan sebagai perangkat desa, yang mana untuk videonya ini sudah pernah dibuatkan. Bisa kamu lihat di link deskripsi di bawah. Selanjutnya, poin 2 huruf B ini kita lanjut. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati wali kota dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat. Oke, kita lanjut ke poin C yang akan dilakukan bupati wali kota kamu kepada pemerintahan desa. Menegaskan kepada kepala desa bahwa kepala desa tidak dapat memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf B kecuali telah diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah, kabupaten atau kota sebagaimana diatur dalam pasal 13 Permendagri nomor 83 tahun 2015 sebagaimana telah dirubah Permendagri 67 tahun 2017. Nah, untuk poin D ini adalah untuk sanksinya kepada kepala desa yang melakukan pemberhentian tidak sesuai prosedur, yang mana videonya juga sudah pernah dibuatkan. Tinggal kamu lihat di link deskripsi di bawah. Memberikan sanksi kepada kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, ketentuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana tersebut dalam pasal 26 ayat 4 huruf D dan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Sebagaimana yang ada di video di link deskripsi di bawah, sanksi ini yang terberat adalah pemberhentian kepala desa. Kembali disampaikan, bisa kamu lihat videonya di link deskripsi di bawah. Oke, yang terakhir, nanti bupati wali kota kamu dalam hal melakukan terhadap pemerintah desa, baik itu huruf A,
B, C, dan D ini akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yang artinya Kementerian Dalam Negeri memantau bupati wali kota kamu sudah sampai mana dalam hal menindaklanjuti surat Kementerian Dalam Negeri ini dalam hal tindak lanjut pelaksanaan angka 4 ini, baik itu huruf A, B, C, dan D. Untuk suratnya sendiri ini bisa kamu download di link deskripsi di bawah, dan surat ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Oke, sekian dulu untuk videonya. Jika memang ada pendapat lain, silahkan dianalisa sendiri dengan mendownload suratnya di link deskripsi di bawah. Jika ada saran masukan, silahkan langsung juga untuk menuju kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi.